kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dipo. Ya, baik. Apa kabarnya hari ini Pak? Terima kasih ya Pak Dipo sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini atas GP Angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Ujang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan rekan saya sendiri bernama saya posisi itu selaku di sini sebagai guru sendiri. ya, baik ya, itulah perkenalan singkat kita ya Pak Dipo. Mungkin pada kegiatan kita hari ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Dipo. Jadi nanti saya akan menanyakan berkenaan dengan RPP yang sudah Pak Dipo kirimkan ke saya dan sudah saya lihat ya Pak Dipo ya, berikan ke saya kemarin. Bagaimana sih gambaran RPP tersebut? Kemarin di RPP saya itu membahas tentang musik barat. Jadi di sana kita membahas tentang masalah yang berhubungan dengan bagaimana sih musik barat, bagaimana sih yang dikatakan musik barat itu yang seperti apa yang menciri khas musik barat. Nah, kebetulan kemarin kita sudah masuk di prakteknya. Kemarin yang diterapkan pada pembelajaran berdasarkan RPP, di sana menerapkan praktek musik ensemble, yaitu bermain alat musik bersama-sama. Nah, di sini kategori ensemble-nya ensemble campuran. Nah, alat musik yang digunakan itu berbeda-beda sesuai dengan minat yang anak-anak pengen. Itu berhubungan seperti kurikulum yang sekarang lagi marak, seperti disingkat teman-teman itu diferensiasi ya. Nah, kita ingatkan itu diferensiasi itu berdasar basic itu perbedaan minat. Makanya di sana dibagi kelompok berdasarkan alat-alat musik, dan juga ada yang olah vokal semuanya. Jadi ada yang vokal, alat musik yang pianika, recorder, juga gitar. Ada juga satu lagi alat pukul kayu. Jadi mereka memilih minat mereka kemana. Sangat luar biasa sekali ya Pak Dipo, dari apa yang Pak Dipo sudah rencanakan ya di RPP itu sudah tergambarkan ya Pak Dipo, dimana kalau saya lihat secara keseluruhan ya Pak Dipo itu sudah berdiferensiasi. Benar sekali. Dari apa yang disampaikan Pak Dipo tadi, memang kalau saya melihat di sana ada diferensiasi minat ya, dimana Pak Dipo mengelompokkan peserta ini berdasarkan minat-minatnya ya Pak ya. Jadi sudah sangat sesuai itu Pak Dipo, sudah sangat luar biasa, dan juga ada prosesnya kan, jadi proses latihan seperti itu ya Pak Dipo. Dan juga di akhir kegiatan nanti Pak Dipo ada suatu produk ya seperti itu Pak ya. Jadi hasil dari musik barat tadi kayak gitu ya. Baik Pak Dipo. Tapi sistem stop tuh udah pernah mendengar belum Pak Dipo? Iya. Iya, sistem stop pemberian. Nah, itu tuh salah satu sebenarnya ice breaking juga Pak Dipo, bisa kita selipkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran, di mana kita memusatkan perhatian peserta didik kita lagi untuk konsentrasi lagi.
seperti ini meditasi kayak gitu Pak Dipo. Meditasi. Iya, boleh dengan menutup mata, boleh membayangkan hal yang mereka sukai, atau boleh dengan berdiri atau olahraga atau menggerakkan seluruh tubuh. Boleh kita boleh mengkreasikannya sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Tapi tujuannya untuk untuk meningkatkan serta mengembalikan konsentrasi belajar peserta didik itu kembali, melatih fokusnya kembali. Seperti itu Pak Dipo. Baik Pak Dipo, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, cuma hanya satu saja, mungkin yang tadi yang terakhir. Seperti meditasi ya. Iya. Saya belum pernah melakukan hal tersebut. Mungkin bakalan saya lakukan Iya. untuk di tengah pembelajaran. Biasanya kami cuma breaking saja Iya. ya, asik seperti itu. Baik Pak Dipo, mungkin nanti boleh Pak Dipo kalau memang pengen sebagai referensi, mungkin saya ada contohnya, beberapa contoh, boleh Pak Dipo lihat, nanti boleh dicoba diterapkan di dalam kelas. Jadi itu juga sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, karena ketika pembelajaran, ketika kita lihat anak-anak kita sudah konsentrasinya mulai terpecahkan, boleh hal tersebut dijadikan sebagai salah satu cara atau tips untuk mengembalikan fokus atau konsentrasi belajarnya kembali, seperti itu Pak Dipo. Dari apa yang sudah kita lakukan nih Pak Dipo, bagaimana sih perasaan Pak Dipo atas kegiatan praobservasi ini Pak, sebelum kita melakukan observasi nanti, dan satu lagi tuh Pak Dipo, pasca observasi namanya, iya. Saya tidak sabar saja untuk melakukan observasi nanti untuk dilihat dengan rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Bagaimana proses saya proses pembelajaran dari mata pelajaran saya seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Pak Dipo nih ya, memang ya jiwa muda ya, jiwa muda, semangatnya juga sangat luar biasa. Kalau misalnya kalau kita kalau mau diobservasi terkadang deg-degan. Nah Pak Dipo ini merasa sepertinya hal yang ditunggu seperti itu ya Pak Dipo. Semoga nanti apa yang Pak Dipo rencanakan, apa yang sudah kita bicarakan ini sesuai dengan tujuan dari Pak Dipo tadi yang sudah disampaikan tadi. Semoga seluruh kegiatannya nanti bisa berjalan secara lancar ya Pak Dipo. Baik, mungkin itu saja Pak Dipo untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Saya mohon nanti Pak Dipo bantuannya lagi ya pada saat observasi dan juga pasca observasi dalam membantu saya sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP dalam supervisi seperti itu Pak Dipo. Itu saja Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Dipo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Dipo nih, apa sih tujuan pembelajaran Pak Dipo yang akan Pak Dipo capai ya, menjadi indikator capaian dari kegiatan pembelajaran yang akan Pak Dipo laksanakan ke depannya Pak Dipo? Baik, terima kasih. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran tersebut agar mereka dapat menerapkan atau mengetahui dulu apa sih yang pertama musik barat, yang kedua dapat mengetahui apa itu ensemble seperti yang sudah mereka terapkan tadi. Seiring jalan mereka sadar dan juga tahu bagaimana sih ensemble yang sebenarnya. Selanjutnya bagaimana sih cara menerapkan dan juga memainkan alat musik yang berbeda disatukan menjadi suatu harmoni gitu, dengan berbeda-beda nada, berbeda alat musik gitu. Jadi satu. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak Dipo. Baik Pak Dipo. Nah, pada RPP yang sudah Pak Dipo berikan kemarin ya, memang ada di tahap pendahuluan seperti itu Pak ya. Rencananya ke depan pada tahapan itu apa saja sih yang mau Pak Dipo terapkan di dalam kelas Pak? Yang ingin saya terapkan untuk selanjutnya itu sebagai pengembangan gitu. Ya, pada tahap pendahuluan pembukaan ya. Pembukaan. Oh ya. Yang ingin saya lanjutkan yaitu mereka kemarin menerapkan itu pada lagu karya yang sudah ada. Nanti kelanjutannya itu Allah yang ingin saya terapkan itu mereka dapat menciptakan suatu karya sendiri. Menciptakan suatu karya sendiri dengan menerapkan metode musik ensemble tersebut.
apakah Pak Dipo memiliki pendekatan atau metode serta strategi khusus Pak dalam nanti ya rencana dalam apa ya pelaksanaannya di dalam kelas seperti itu Pak? Kebetulan ada. 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 Seperti apa Pak? Yaitu yang sudah saya terapkan, sebenarnya saya bingung terutama antara PBL atau discovery learning. Karena kalau PBL memang benar itu bentuknya PBL, terlihat jelas itu karena kita buat project gitu kan ya. Dan juga menerapkan discovery karena terkadang saya itu per individu gitu, karena discovery ini secara individu, kita memberi pembelajaran itu secara individu, tidak langsung, juga langsung semua secara kelompok dan juga secara individu langsung diajarkan gitu. Ya, jadi mungkin bisa ya Pak ya digabungkan nanti ibaratnya dikombinasikan ya Pak ya. Nah, baik Pak Dipo, bagaimana langkah-langkah kegiatannya yang sudah Bapak rencanakan pada saat praktek nanti ya praktek sesuai dengan RPP yang sudah Pak Dipo buat seperti itu Pak di dalam kelasnya. Langkah-langkah dari awal. Iya dari awal. Yang pertama, yang jelas saya memberi informasi terlebih dahulu mengenai bagaimana ensemble itu. Yang kedua yaitu membagi kelompok. Membagi kelompok itu sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga memberi materi per masing-masing kelompok ini. Yanika bagaimana, untuk kita nanti bagaimana. Nah yang terakhir mungkin yaitu menerapkan secara bersama. Luar biasa sekali ya Pak Dipo ya. Memang sepertinya setelah saya mendengarkan rencana dari Pak Dipo ini sangat menarik sekali Pak. Jadi saya nggak sabar kayaknya mau lihat Pak Dipo secara langsung pada saat proses pelaksanaannya nanti Pak ya. Semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan sesuai dengan yang Pak Dipo harapkan. Tapi memang sangat luar biasa sekali nih Pak Dipo ya. Baik Pak Dipo, saya ingin nanya sedikit nih Pak Dipo. Apakah Pak Dipo tahu berkenaan dengan KSE? Pernah mendengar Pak Dipo? Iya. Belum ya, kompetensi sosial emosional seperti itu Pak. Ya, jadi memang kalau di KSE itu ada 6 item Pak, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi karena ini hal yang baru bagi Pak Dipo, jadi saya menjelaskan sedikit ya Pak ya, memberikan gambaran. Nah, kalau saya lihat dari RPP yang sudah Pak Dipo rencanakan, sebenarnya sudah ada kompetensi ini di dalamnya. Contohnya kesadaran diri. Pada tahap pendahuluan, Pak Dipo kan meminta peserta didik untuk menanyakan ke peserta didik, meminta mereka siapa yang bersedia memimpin doa. Nah, di sana kan sebenarnya udah ada tercermin sifat kesadaran diri anak ya. Jadi mereka secara sukarela ya Pak Dipo menawarkan diri untuk memimpin doa. Nah, kalau untuk di kegiatan inti tadi Pak Dipo sempat saya dengar bahwa Pak Dipo ada langkah-langkah pada kegiatan proses pembelajaran seperti itu Pak ya. Jadi kalau di sana saya mendengar tadi Pak Dipo memberikan per kelompok ya, kelompokkan sesuai dengan minat mereka dan melakukan diskusi seperti itu Pak ya. Jadi itu kan adanya keterampilan berelasi, keterampilan sosial, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena memang seperti Pak Dipo sampaikan tadi bahwa adanya hasil ya Pak, sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sehingga nanti mampu ditampilkan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tanpa Pak Dipo sadari sebenarnya komponen dari KSE ini sudah ada di RPP Pak Dipo. Nanti kedepannya boleh Pak Dipo lebih mendalami lagi seperti itu Pak ya. Ya, baik Pak Dipo, untuk bagian akhir nih Pak Dipo, kira-kira hal apa sih yang ingin Pak Dipo lakukan pada saat kegiatan pembelajaran itu sendiri Pak? Ini saya lakukan. Ya, kalau misalnya di akhir nanti rencananya seperti apa Pak Dipo? Seperti yang saya katakan sebelumnya, tujuan saya ya agar mereka itu menciptakan suatu produk mereka sendiri dengan menerapkan tadi konsep musik barat dengan perlakuan ensemble campuran gitu. Ya, baik iya. Jadi di penutup nanti mungkin itu ya Pak ya yang bisa, kalau untuk penilaian
ada nggak Pak refleksi kayak gitu? Itu di saat kapan Pak Diko ini lakukan? Di akhir Di biasanya. akhir ya, di penutup tadi ya Pak ya? Penutup. Iya. Baik Pak Diko ya, sudah sangat untuk sekali nih Pak Diko, luar biasa sekali rencananya. Serta bagaimana sih tindak lanjut dari kegiatan itu ke depannya, rencana Pak Diko seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin kalau untuk pengembangannya saya ingin agar mereka mengenal lebih banyak alat musik lagi. Alat musik pengembangan seperti pianika itu kan menerapkan pianika 1, 2, dan 3 tujuannya untuk akord, mungkin agar mereka bisa mengenal yang namanya lagi keyboard seperti itu. Nah, baik ya, jadi memang Pak Diko mengharapkan ya setelah dari itu harapannya semoga anak-anak ini mampu mengembangkan potensi yang dia miliki ya, seperti mungkin ke arahnya ke keyboard seperti itu Pak ya. Baik Pak Diko, pada saat kegiatan kira-kira ada nggak sih seperti ice breaking yang Pak Diko mau berikan? Ada sih, biasanya untuk setiap proses pembelajaran kita di dalam kelas kebetulan ada alat musik gitu kan. Ya. Jadi untuk ice breaking kita bernyanyi bersama. Ya. Mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran seni budaya pada hari ini kemarin kan pada minggu sebelumnya kan kita sudah sedikit masuk pada materi musik barat ya. Sebelum itu, Bapak nggak kita flashback dikit, mutar balik ke belakang sebentar. Yang pernah kita bahas sebelumnya, masalah pembagian alat musik, masalah apa lagi kemarin? Nah, selain itu, musik apa yang nak kita garap kemarin, genre-nya apa? Nah, Bapak nanya, kemarin musik judul musik apa? Rumah Singga. Nah, penggarapan kita kemarin, penggarapan musik tersebut itu kan musik barat. Kita kan pembahasan di LKS musik barat, menjurus kepada musik barat. Nah, yang kita ambil genrenya genre pop. Nah, karena itu termasuk dari genre musik barat. Nah, untuk Rumah Singga kemarin, yang kita terapkan kemarin itu dengan kalian berbeda-beda alat musik, ada yang vokal, itu seni suara, ada yang alat petik, gitar, pianika, alat tiup, ada juga recorder, masuk alat tiup, alat melodis. Itu kita gabung menjadi satu. Itu kemarin disebut apa? Ensemble. Nah, itulah yang kita terapkan model dari atau penyajian musik dari musik barat tersebut. Musik ensemble. Kemarin Bapak lah bagi kelompok kan, berdasarkan yang kalian bawa, yang bawa pianika, ini pianika, yang bawa gitar, kajon, bawa. Nah, ini bawa kajon. Untuk sisanya yang misalkan itu berarti dia ke vokal kemarin kan? Sisanya ke vokal B, ikut nyanyi. Nah, sekarang langsunglah bagi kelompoknya berdasarkan klasifikasi kemarin. Pianika 1, 2, 3, vokal, gitar. Gitar silakan maju ke depan, tidak apa-apa, sama kajon. Untuk vokal ngumpul di sudut juga tidak apa-apa. Ngumpul di sudut sebelah itu. Untuk pianika 1 kemarin bagaimana? Pianika 1. Ya. 1, 2, dan 3 ya. Nah, sekarang langsung baik ke kelompoknya masing-masing berdasarkan klasifikasi tersebut.
tanpa suara, tanpa suara. Tanpa suara. Ya, kita bagi kelompoknya berdasarkan klasifikasi alat musik. Saya minta coba ke depan baik deh. Dan kedengaran. Berarti kok vokal galau? Ya. Musik kok vokal ya? Kita ikut bersama ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk kemarin adu lagunya, yaitu masih ya, Bapak, nah kalian tes lagi, masih ingat gak masalah pembagian pianika 1, 2, dan 3 tersebut? Ya, kita cek sound dulu. Nah, untuk pianika 1, pianika 1 cuma 2 orang. Jadi ya, apa? Pianika 1. Pianika itu pianika 3 galon, banyak. Kau mel yang kalau Ada yang pianika 1 enggak? Untuk mencoba pianika 1. Nah, kita cek sebentar. Tes. Masih ingat apa tidak masalah pianika 1 pembagian barang? Nah, untuk pianika 1, Bapak tes coba tiup untuk chord C. Chord C ya. Dalam hitungan Bapak ya. 3, 4. Chord C ya. Chord C. Pianika berapa? Pianika 1. Chord C. Meniup berarti touch atau nada do. Pianika 2 sekarang. Untuk chord C, tiup touch E atau D. Nah, dalam hitungan Bapak ya. Pianika 2. 3, 4. Sekarang pianika 3. Untuk chord C, pianika 3 meniupkan nada atau touch dari nada Fa atau F. Nah, dalam hitungan Bapak ya, pianika 3 touch Fa. 3, 4. Nah, kalian banyak orang kok lebih kecil nadanya daripada 2 pianika pertama. Sekali lagi. 3, 4. Nah, sekarang kita tes secara bersamaan chord C ya. Pianika 1 dan 3. Serentak. 3, 4. Sekali lagi. 3, 4. Kebanyakan kedengaran di untuk pianika 1 kita mungkin. Sekali lagi ya. Kita rekod ya chord C ya. Nah, kita rekod chord C. 3, 4. Mana pun rumah. Bisa ada yang chordnya? Chord F, masih enggak? Ada yang nyata kemarin nggak? Itu masih nggak? Yang lain itu? Oh, masing-masing ya. Ada yang itu kan chordnya beda, chordnya. Dari dulu.
Oke. Nah, sekarang kita terapkan di awal dulu. Untuk vokal nyanyi yo. Iya. Yang lain nyanyi. Nyanyi kalau Kalau bisa tengok liriknya di Google masing-masing. Apa? Enggak apa-apa. Dah. Kita tes dulu. F, nada F. Chord F. Dalam hitungan Bapak 3 4. Angkatan seluruh. Dah, chord G. Chord G 3 4. E minor 3 4. E minor bukan E mayor. E minor. Jadi itu sebut 3 loh. Putih semua. Itu putih semua. Ya itu E mayor. Ada itu kau dasar. Yo. Dia kalau minor dia itu putih semua. Dah. Sekali lagi E minor ya. 3 4. Sekarang kita akan terapkan dikit di awal untuk lirik awal. Nah, kita terapkan dengan vokal juga. Chord juga. Nah, itu kan apa ya? Untuk gitar, tidak ada beda lagu lain, nah lagu gue. Dengan Bapak 3 4 vokal. Tengok HP-nya sekali lagi, tidak ada buku lain di atas itu. Ya, Pak. Tengok HP-nya. Yo, tengok lirik. Kita nyanyi secara bersama. Malah nyanyi lagi. Ya. Salah lagu, kawas. Nyanyi Ya, kita ulang. Kita ulang sekali lagi. Untuk pianika, Canyo, pianika 1, keyboardnya lebih orang dia sedikit orang. Sekali lagi yo. 2 kali pengulangan ada itu dengan lirik berbeda. Untuk vokal di tengoknya. Baik, hitungan Bapak. 1 2 3. Lagi 2 F minor nih, F minor dan yang kedua yang berbeda
Ya, yang ada minornya itu pianika. Yang pokoknya kalau dia minor di luar itu pianika 2 yang membedakan. Yang di tengah. Ya, itu hitam dia. Baru ke hitam. Sudah, pianika 2. Ingat, nah, kita try deh. Kita coba lagi. Kita coba. Tidak, yang F minor deh. F yang pertama F biasa, yang kedua F minor ya. Dah, dalam hitungan Bapak F dulu. F mayor. Sudah, yang ketiga. Nah, hitungan Bapak ya. 3, 4. Dah. Sekarang F minornya. 3, 4. Itu tuh Kita memorinya coba penuh Iko dah. 1 bar. Liriknya tadi apa tadi Iko? Ya. Penuh dah memorinya dah. Coba ya. Penuh bu memorinya. Boleh refnya kan? Jangan, untuk foto ya. Banyak video. Tapi nampak Ada. Iko. Ada tuh. Ah, terus Iko. Bawah dia kan, tidak nampak kadipo ya. Tinggi ke atas dulu. Bisa ditinggikan nih. Bisa kira-kira refnya kan? Ntar Bu. Oke. Nampak kan Pak Diko? Yang itu ulang dikit. Dari F ini kok ya. Kita coba ya. Dari F minor tadi. Coba. Nah, siap jadi ke 1, 2, 3 siap. Siap yo. Dari Siko yo. Dari ta sadarka. Dari F minor. Oke? F minor. Hitungan Bapak. 3, 4. Balas harapan em. Bapak nyamukan yang vokal dulu. Nyamukan yang vokal dulu. Yang jelas yang pertama dia nyanyi, yang kedua kita sambungkan nadanya. Nah, coba kita sama-sama yang vokal dulu. Bapak anak sambungkan nadanya dulu ya. 3, 4. Basri Yusuf Teko. Banyak yang tidak ngomong banyak yang tidak ikut padahal banyak apa vokal.
karena kita medley kan ke lagu Munajat Cinta. Jadi refnya Nah, kita ulang dari yang kita dulu yuk. Siap-siap. Kalau habis setelah yang tak sadarkan langsung masuk ke Munajat Cinta. Tuhan kirimkanlah aku itu nah. Tuhan. Yuk. Ngomong kok udah kami datang. Yuk. Tolong pegang. Ya, oke. Tetap kalian. Kalau yang dikasih tetap gitu siapa itu lah. Kau dong, ayo. Get kontak. Lah ikut Yang lah. membedakan itu kan Cakap ya? Cakap ya? Ini deh. Jangan sih. Jangan nampak. Oh iya. Cintai aku apa adanya. itu baik ya. Nah, kita ulang kita sama yang kalimat kita ulang dengan pianika 1 2 dan 3 dari F sampai masuk ref, yo. Dah. Coba lakukan dengan semangat sedikit. Dari F. Selama ini 3 4 Tempo, mulai. Semakin layu. Akhirnya bagian kalau perpindahannya sesuai lirik ya. Bapak omong itu C. G kan itu masuk ke G kan Amino. Baik hati F yang mencintai aku D minor apa adanya. Nah di sini yang agak cepat yang satu kalimat dia 3 kunci dari apa A G C D minor G C apa adanya. Apa adanya. Munajat. Kita coba lagi dari F sampai ref habis itu baru kita mulai full dari atas ya. Yang vokal sekali lagi. Kalian banyak. Semangat. Giliran lagi tidak ikut ya. Kalian tidak bernyanyi, kencang. Ya, bisa kita mulai. Ini ketiga tadi yang bingung untuk remnya. Lama apa belum? Aku masih bingung. Kalau masih bingung
bingung Bapak kasih tahu lagi. Yang gimana Om? Kok dari awal? Dari rem itu ditunggu kan, gitu kan? Selama ini juga selalu menginginkanmu. Kau tunggu dikit. Nah, baru. Jadi 3 kali ketukan, baru kita masuk. Yang jelas patokan kalian itu vokal. Nah, baru masuk kalian C. Tuhan kirim, oke? Patokan kalian vokal. Bisa kita coba? Bisa kita coba? Bisa. Satu lagi. Dari F minor, oke? Oke? Dah, hitungan bawah. 3, 4. Nah, kalau Bapak lihat tadi sudah lumayan lancar untuk penerapan. Nah, untuk sebagai penutup dari Bapak dari yang kita pelajari masalah chord. Masalah chord di sini praktek chord. Chord yang seperti apa? Yang disebut chord itu apa? Kan yang kalian terapkan itu kan ada pianika 1, duo, dan tigo. Itu kan memiliki nada yang berbeda-beda. Yang kalian itu berbeda-beda dan menghasilkan nada yang memang berbeda. Ketika ditiup bersama akan timbul suatu nada yang disebut harmonisasi nada. Itulah yang disebut chord. Jadi chord tadi harmonisasi suatu harmonisasi dari berbagai nada yang ditiup secara bersama-sama. Ya, kita harmonisasi. Nah, dah ya. Dah, sekarang karena jam kita sudah habis, kita tutup dikit pelajaran atau materi hari ini dengan lapas Alhamdulillah. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dipo hari ini? Alhamdulillah baik, Sinta luar biasa. Alhamdulillah ya Pak Dipo, kita hari ini diberikan kesempatan kembali nih Pak Dipo pada proses kegiatan pasca observasi ya, dimana kita sudah kemarin sudah melakukan pra-observasi, kita sudah bersama-sama masuk ke kelas ya Pak Dipo ya, dan melakukan proses observasi, dan hari ini kita berada pada kegiatan pasca observasi ya Pak Dipo ya. Baik Pak Dipo, kira-kiranya nih Pak Dipo, sebelum kita memulai kegiatan, ada yang mau dibicarakan Pak? Atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Sepertinya masalah
pertemuan di observasi ya. Oh iya, oh baik Pak Dipo ya. Kalau berkenaan dengan permasalahan tersebut, jadi kita bisa lanjut saja nih ya Pak Dipo ya. Baik Pak Dipo, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Pak Dipo? Menarik saja menurut saya Ibu Sinta, karena langsung diperhatikan oleh guru lain seperti itu Ibu Sinta. Jadi lebih diperhatikan masalah struktur dari ketika mengajar gitu Ibu Sinta. Oh jadi Pak Dipo merasa Menurutnya, menarik ya ya, Pak Dipo ya. Ada nggak rasa deg-degan seperti itu Pak ketika saya masuk kemarin seperti itu Pak? Pastinya iya, sedikit ada deg-degan. Ada nervous juga ya Pak Dipo Iya, ya? masih ada juga nervousnya karena nggak biasa aja kalau diperhatikan ketika proses pembelajaran begitu. Tapi kalau saya lihat kemarin itu sangat enjoy sekali loh Pak Diponya pada saat proses pembelajaran. Apakah hal tersebut dikarenakan memang karena ini ya Pak Dipo, mungkin pembelajarannya yang menarik, atau memang pembawaan Pak Dipo untuk mengurangi nervous tersebut mungkin nggak terlihat seperti itu Pak Dipo ya. Luar biasa Pak Dipo ya. Baik Pak Dipo, dari kemarinnya kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran nih Pak Dipo. Menurut Pak Dipo nih, evaluasi kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi menurut Pak Dipo sendiri. Untuk evaluasinya ya Bu Sinta, sebenarnya pada dasarnya kan saya kan belum memahami seutuhnya masalah diferensiasi begitu ya Bu Sinta ya. Untuk evaluasinya mungkin sepertinya langsung saja dari Bu Sinta saja yang memperhatikan saya kemarin ya, karena mungkin Bu Sinta yang lebih mengerti gitu loh. Baik Pak Dipo, karena Pak Dipo yang meminta nih ya Pak ya, jadi memang sebenarnya memang pada saat kita pra kemarin ya Pak ya, memang Pak Dipo, menurut Pak Dipo kurang memahami katanya ya. Tapi pada saat kegiatan observasi kemarin, kalau saya lihat itu sudah berdiferensiasi Pak Dipo, karena di dalam kegiatan yang Pak Dipo sudah berikan kemarin itu sudah ada proses dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, baik itu dalam proses memetakan anak sesuai dengan minat ya, ada kontennya juga kemarin kan, ada prosesnya, dan juga ada produk ya, dimana produk memang karena kemarin hasilnya harus dikumpulkan dalam bentuk video ya Pak Dipo ya, jadi memang menyusul seperti itu, dan saya lihat itu termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak Dipo ya. Jadi kalau menurut Pak Dipo nih, kira-kira kalau kemarin metode yang Pak Dipo gunakan itu metode apa ya Pak? Oh iya, PBL sama PBL Discovery. Oh iya, sama Discovery Learning ya. Kalau menurut Pak Dipo sudah sesuai belum metode tersebut Pak Dipo terapkan pada saat proses pembelajaran kemarin? Kalau PBL sih saya rasa sudah sering ya, tanpa disadari itu sebenarnya sudah diterapkan. Cuman masalah Discovery Learning-nya itu. Oh iya. Tapi terkadang diterapkan, hanya saja tidak terlalu sesering PBL seperti itu. Kalau dalam proses pembelajaran kemarin sesuai nggak Pak dengan metode tersebut? Menurut Pak Dipo? PBL sih sesuai. Sesuai ya. Sesuai maksudnya. Nah sudah diterapkan, ada kendala nggak Pak pada saat proses pembelajaran kemarin di dalam kelas? Ada sedikit kendala, namanya juga proses pasti ada kendala sedikit, walaupun itu sedikit ya Bu Sinta. Ini masalah membawa alat seperti itu, karena kita kan banyakkan praktek gitu. Kalau nggak membawa alat yang bersangkutan dengan materi apa yang diajarkan gitu kan, itu jadi kendala, sedikit kendala gitu. Jadi kita berimprovisasi untuk biar itu agar pembelajaran itu tetap lancar gitu. Jadi Pak Dipo, dari kendala yang sudah Pak Dipo temui kemarin, kira-kira nih Pak Dipo, hal apa yang Pak Dipo lakukan untuk mengatasi kendala tersebut Pak pada saat kemarin proses pembelajaran kemarin? Ketika ada kendala tersebut, saya mengkondisikan, misalkan ini di sini kan ada yang menggunakan alat, ada yang tidak. Jadi untuk yang minatnya harusnya dia membawa alat, ketika dia tidak membawa alat, jadi saya mengkondisikan dia ke tempat lain, maksudnya ke misalkan seharusnya dia pianika, karena dia nggak bawa, dia langsung dialihkan ke vokal.
alternatif Begitu. solusinya Alternatif, ya. seperti itu ya Pak Benar. Dipo ya. Baik Pak Dipo, sangat ini sekali ya Pak Dipo ya, sudah tahu hambatannya dan juga sebenarnya Pak Dipo sudah tahu jalan keluarnya Ya, ini ya, benar. sudah luar biasa sekali Pak Dipo. Baik Pak Dipo, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan nih Pak Dipo, seberapa persen ya keberhasilan ya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan menurut Bapak? Kalau dipresentasikan. Yang sudah kita tampilkan kemarin Iya, ya, yang sudah yang kita sudah laksanakan dilakukan. kemarin, menurut saya itu karena ada kendala karena ada beberapa yang tidak bawa juga. Tapi untuk masalah kesamaan kediferensiasi tadi untuk membawa alat hampir 90% menurut saya sudah terlaksana itu Ibu Sinta. 90% ya Pak Dipo Hampir ya. 90%. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Dipo ya. Memang namanya mungkin kita manusia ya Pak ya. Iya. Jadi memang adanya kendala-kendala serta hambatan-hambatan kecil ya. Benar. Akan tetapi dari yang sudah ditampilkan Pak Dipo kemarin, kalau saya lihat itu memang Pak Dipo mampu ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, menurut Bapak hal-hal apa saja yang harus diperbaiki Pak dalam pembelajaran selanjutnya? Kalau menurut Untuk Bapak? selanjutnya, kalau untuk diperbaiki, ya balik ke yang tadi, kedisiplinan itu tadi yang sebenarnya agak susah. Cuman tinggal pengembangannya saja mungkin yang saya harus pikirkan itu Ibu Sinta. Untuk yang lain, 90% dari anak yang di dalam itu udah mulai disiplin. Nah, sisanya itu aja yang menjadi hambatan gitu Ibu Sinta. Tinggal pengembangan saja sih menurut saya. Oh iya, baik, sangat luar biasa sekali ya Pak Dipo ya. Satu lagi nih Pak Dipo, menurut Pak Dipo nih aspek perkembangan apa sih yang belum berkembang dan juga yang sudah berkembang menurut Pak Dipo sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Dipo sampaikan kemarin Pak? Yang pertama yang belum berkembang ya Bu Sinta. Yang belum berkembang itu seperti mereka kalau tidak kita anak murid itu kalau nggak kita giring mereka tidak akan melakukan sendiri gitu. Jadinya saya di situ usaha yang perlu saya lakukan yaitu biar mereka ini punya inisiatif. Nah itu. Nah untuk yang sudah berkembang dari yang mereka sebelumnya nggak tahu itu masalah pembagian alat musik, pembagian notnya sekarang mereka tahu bagaimana terciptanya nada ini harmonisasi gitu berhubungan dengan mata pelajaran saya gitu Bu Sinta. Luar biasa sekali ya Pak Dipo ya. Apakah Pak Dipo punya trik khusus nih Pak dalam penanganan hal-hal seperti yang Pak Dipo ceritakan tadi Pak? Untuk hambatannya atau trik yang sudah saya terapkan. Iya. Nggak terlalu banyak trik sih, saya hanya bermain logika saja. Di sini kan seni budaya begitu ya Sinta, Ibu Sinta. Seni budaya itu pembelajaran yang harusnya kita enjoy, makanya harus di dalam di situ nggak ada tekanan, jangan harus ada tekanan, jangan harus ada sepertinya mereka tuh gimana ya perasaan yang nggak enak ketika menjalani hal tersebut. Jadi harus enjoy, itu aja. Hanya menerapkan itu, insya Allah sih di pelajaran seni budaya, apalagi musik, mereka masuk gitu. Enjoy ya Pak ya? Enjoy. Iya. Dengan enjoy mereka bisa menangkap. Memang benar ya apa yang disampaikan Pak Dipo tadi. Memang sebagai guru ya Pak, kita hanya sebagai fasilitator ya, hanya membimbing, hanya memberikan dorongan dan motivasi. Akan tetapi memang suatu pembelajaran itu berpusat kepada murid, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi memang dari apa yang saya pantau ya kemarin Pak Dipo, memang benar Pak Dipo sangat luar biasa sekali. Pembelajarannya saja kalau menurut saya nggak terasa jamnya sudah habis seperti itu nah Pak. Jadi memang mungkin namanya kesenian ya Pak ya, dan juga mungkin karena Pak Dipo sudah memberikan apa ya, membagikan mereka sesuai dengan minatnya. Jadi memang rasa enjoy dan rasa apa ya nyaman di peserta didik itu sangat jelas terlihat seperti itu. Dan juga mereka seperti sedang apa ya, nggak ada guru di dalam kelas. Jadi mereka memang enjoy sekali dalam menurut Pak Dipo nih, hal-hal yang akan Pak Dipo lakukan ke depannya demi menunjang suatu pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Tambahan menurut saya gitu ya. Iya, ada nggak dari hasil apa ya, hasil dari kegiatan kemarin, adakah tambahan-tambahan kegiatan atau tambahan rencana yang akan
Pak Dipo lakukan ke depannya demi apa ya, menunjang tujuan dari pembelajaran Pak Dipo itu sendiri? Baik, kalau menurut saya untuk tambahan atau pengembangan sudah pasti ada Ibu Sinta. Kita bakalan mencoba kalau model atau metode mungkin tetap seperti itu atau dikombinasi ya seperti itu. Cuman untuk materinya saja atau prakteknya saja, karena sangat terlihat itu di bagian praktek atau ada atau tidaknya perkembangan. Jadi kita bakal mencoba hal baru seperti misalkan nanti kita mencoba alat musik yang lain yang belum mereka kenal, kita bakalan tetap kombinasi alat musik yang berbeda tersebut dengan yang lain menjadi suatu harmoni mungkin di situ. Yang pengalaman mereka yang belum mereka coba begitu. Ya, semoga harapan dan apa ya, rencana kedepannya itu bisa dilaksanakan ya Pak Dipo ya. Baik Pak Dipo, jadi benar ya sekali apa yang Pak Dipo sampaikan tadi. Jadi memang pada saat proses pemberian materi kemarin ya, pada saat proses pembelajaran itu sangat luar biasa sekali, dan Pak Dipo juga sudah bisa dikatakan sudah apa ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode PBL ya, sama metode discovery learning seperti itu Pak ya. Dari apa yang saya lihat dan juga hasil karya yang sudah peserta didik kirimkan kemarin, kalau saya lihat memang sangat luar biasa sekali mereka dalam mengikuti proses pembelajaran Pak Dipo. Nah, dari kegiatan kemarin nih Pak Dipo, nah ada beberapa catatan kecil nih. Kalau menurut Pak Dipo apa sih kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Untuk yang saya rasakan itu ada beberapa sebenarnya Ibu. Yang pertama mungkin dari di awal juga pembukaan saya lupa mengabsensi karena ini berjalan seperti itu karena mengingat waktu gitu Ibu Sinta. Keadaan kemarin kan karena kita pulang cepat jadi kepotong waktu. Di situ setelah itu saya lupa juga memberitahu tujuan pembelajaran dari itu, tujuan dari pembelajaran di kelas tersebut karena buru-buru gitu kan, jadi langsung masuk aja. Setelah itu yang saya ingat masalah di akhir pertemuan, kalau evaluasi ada, tapi saya akan seperti menerangkan bakalan apa kita nanti sih setelah ini ya. Tindak lanjut itu mungkin yang saya lupa. Karena keadaan sudah bel kemarin kan, sudah pergantian jam, kita nggak enak sama guru lain, jadinya harus ditutup. Gitu Ibu Sinta. Baik Pak Dipo ya, memang benar ya apa yang disampaikan Pak Dipo. Sebenarnya Pak Dipo ini udah melakukan refleksi diri nih Pak. Kalau tanpa Pak Dipo sadari ya, memang dari hasil catatan saya kemarin, memang ada beberapa sih yang apa ya, mungkin karena itu tadi keterbatasan waktu karena guru lain sudah menunggu ya Pak Dipo ya. Jadi memang pada saat di pembukaan, di pendahuluan itu memang hasil dari catatan saya memang Pak Dipo nih kemarin di absensi ya, lupa absensi, benar sekali. Tujuan pembelajarannya juga lupa disebutkan ya Pak Dipo. Kalau pada saat proses pembelajaran itu sudah sangat luar biasa sekali Pak Dipo. Memang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi memang karena kita keterbatasan waktu kemarin, jadi memang tidak sampai ke akhir, sampai penampilan dari kelompok-kelompoknya masing-masing, dan itulah tadi alternatif yang sudah Pak Dipo berikan, itu dikumpulkan dalam bentuk video. Ya, itu sudah sangat luar biasa sekali Pak Dipo. Dan juga di akhir kegiatan memang sudah menjadi refleksi Pak Dipo tadi, memang evaluasi kemarin saya sempat mendengar, jadi memang ada evaluasi pembelajaran sedikit ya Pak Dipo. Nah, dan juga lupa tindak lanjutnya. Iya, dan juga kesimpulan akhir Pak Dipo. Sama satu lagi Pak Dipo, refleksi menanyakan perasaan peserta didik, kepuasan dari peserta didik. Nah, itu saja Pak Dipo. Kalau yang lainnya luar biasa Pak Dipo. Ya, kalau dari apa yang sudah Pak Dipo ceritakan tadi nih, kira-kira supaya pembelajaran kedepannya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, apa yang akan Pak Dipo lakukan? Persiapan apa yang bakal Pak Dipo lakukan? Perbaikan apa seperti itu?
karena ini terkadang masalah kelupaan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan membuat suatu catatan kecil untuk selalu mengingatkan saya untuk di awal dan juga di akhir gitu. Untuk setiap pertemuan, setiap RPP pertemuan itu mengingatkan tujuan pembelajaran kita apa, seperti apa, evaluasi, tindak lanjut, refleksi tadi begitu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Dipo ya. Sebenarnya Pak Dipo ini sudah menemukan solusi ya dari namanya kita manusia ya Pak Dipo, nggak mungkin nggak ada kesalahan, nggak ada kelalaian. Tapi ketika kita mau berubah, ketika kita mau mencoba hal yang baru, seperti yang Pak Dipo sampaikan tadi kan, adanya ide-ide untuk menggunakan alat musik yang baru. Nah, berarti kita sudah membuka wawasan kita, membuka pandangan kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu sangat luar biasa sekali Pak Dipo. Dan harus tetap dipertahankan itu Pak Dipo. Semoga Ya, sesuai dengan tes dan usianya ya Pak Dipo, karena masih muda jadi semangatnya juga harus semangatnya jiwa orang muda seperti itu Pak Dipo ya. Nggak terasa nih, ada nggak sih hal-hal yang akan Pak Dipo sampaikan ke saya khususnya, mungkin sebagai masukan atau sebagai bagaimana perasaan Pak Dipo setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dari kemarin sampai hari ini Pak Dipo. Sepertinya dalam hal pribadi saya sih, di sini dari sebelumnya sebenarnya saya tidak mengerti yang bagaimana diferensiasi, karena tadi adanya program dari Bu Sinta ini, jadi saya mengerti gitu. Jadi, diferensiasinya yang kayak gimana sih? Tanpa saya sadari, dan ternyata selama ini saya sudah menerapkan itu, gitu. Itu ternyata itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk lainnya mungkin kayaknya tidak ada sih Bu Sinta. Sama KSE ya Pak Dipo ya. KSE, Iya, ya, yang benar, kemarin. benar, Sebenarnya memang tanpa kita sadari ya Pak Dipo ya, benar, sebenarnya kita sudah menerapkan KSE itu dalam benar, pembelajaran ya. seperti itu, aspek perkembangan itu ya Pak Dipo. Itu satu lagi. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Dipo ya atas masukannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih atas bantuan Pak Dipo secara sukarela yang mau diobservasi oleh saya ya. Itu juga menjadikan sebuah pelajaran untuk saya Pak Dipo, bahwa memang kita seorang guru ini dituntut untuk selalu melakukan pengembangan diri ya Pak Dipo. Dan jangan jangan pernah malu, jangan pernah menutup diri seperti itu Pak Dipo ya, untuk melakukan pengembangan diri, baik itu dari aspek pembelajaran ataupun pengetahuan informasi lainnya seperti itu Pak Dipo ya. Benar. Ya, mungkin itu saja Pak Dipo untuk kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Dipo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.